Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana dari Rider Punya Cerita persembahan Standar Miring. Bersama gue Afta. Gue Arya. Nah, di Rider Punya Cerita ini kita akan ngasih kesempatan untuk para rider agar bisa menceritakan kembali cerita-cerita dan pengalaman menariknya bersama motor kesayangannya. Di sini nggak perlu keren-kerenan, nggak perlu hedon-hedonan, karena kita percaya semua rider punya cerita. Oke, untuk episode perdana kali ini karena belum ada bintang tamunya ya. Jadi kita akan bahas motor kita dulu nih. Mulai dari lu dulu gimana? Iya, oke deh, dari gue dulu ya. Oke. Boleh. Nah, perkenalan diri lu dulu dong. Iya, nama gue Arya, bagi yang belum tahu ya. Sebenarnya tadi udah dikasih tahu sih di awal sih. Iya. Nah, kegiatan sehari-hari lu apa nih? Gue sih masih pelajar. Oh, pelajar guys. Iya. Nah, jadi motor ini dipakai ke sekolah ya tiap hari ya? Hampir setiap hari gue pakai lah. Sekarang? Oh tidak dong. Oh, di rumah aja? Di rumah aja dong. Hashtag di rumah aja, oke. Tapi sekarang kita keluar sih. Udah new normal. Oh iya, new normal. Disclaimer, saat tuh. sekarang itu new normal. Ini kita syutingnya new normal ya? New normal. Enggak PSBB Oh, iya, mah kita di rumah. Sebelum kita mulai ya, BTW guys, ini ada ibu-ibu pengajian Iya, di background. betul, sorry. Disclaimer ya, jadi kita nikmatin aja sama-sama ya, sedikit Rohani ya ya? religi sedikit Religi lah, lah. apa-apa. Santai. Santai. Ya. Oke. Kita mulai dari motor ya. Ini motor ini kan kurang familiar ya kelihatannya ya. Ini motor yang menarik sebenarnya. Ini motor apa sih? Ceritain dulu dong. Ini gue sih nyebutnya motor bukan Vespa ya. Bukan Vespa Iya. namanya. Wis, ada namanya. Karena bukan gue Vespa. namanya bukan Vespa. Oh iya. Sebenarnya gue dulu tuh pengennya punya LX, Sprint. Iya. Tapi karena waktunya tidak ada. Waktunya tidak ada, ya gue belinya ini Piaggio Liberty 2012 100 cc. Jadi ini Piaggio Liberty 100. 100 tahun 2012 warna biru. dark Dark blue blue ya. Nah, kenapa sih lu bisa tertarik sama motor ini? Apa yang spesial dari motor ini menurut lu? Menurut gue yang spesial ini tuh lu tau lah, Piaggio tuh Itali. Oh gitu ya. Ya. Eropa Beda lah ya banget sama ini ya. Beda ya. Japan Pride. Ini Jepang. Ini Itali, Bos. Oh, iya. Beda ya. Jadi kelas lah ya. Kelas lah ya. Iya. Yang lu ngeluarin budget murah dapat kelas Eropa. Oh gitu. Ya. Emang nih jatuhnya murah ya? Menurut gua untuk price-nya ini murah. Gitu. Lu bisa dapat ini mungkin lebih murah dari lu beli Beat ya. Oh jadi itu yang dari awal menurut lu menarik tentang Iya. motor ini? Dari gua pikir dari awal ini motor harganya gue beli sih sekitar di bawah 10 ya. Di bawah 10 juta ya? Di bawah 10 juta. Gila, motor 10 juta, Itali, Iya. Eropa. Dapat motor apa di bawah 10 juta? Beat. Iya, Beat mungkin. Iya, dan Vario. Jepangan lainnya. Iya, dan Tapi yang kalau untuk Eropa kayaknya optionnya sangat terbatas. sangat terbatas. Hanya ini yang gue tahu dan saudaranya si Piaggio Zip. Piaggio Zip atau Yang- mungkin yang lebih klasik iya. Vespanya. Kalau Vespa klasik, kalau menurut gue itu udah resiko lah ya. Kenapa? Oh yang Karena umur. dan ngurusnya jauh lebih Iya. susah. Oke. Jadi cerita awal lo beli motor ini karena emang price-nya. Price-nya sih Dan menurut memang gue. sudah tertarik sama Udah Vespa. tertarik sama Vespa ya sih. Karena Iya. apa ya, menurut gue kalau Vespa tuh dia punya daya tarik tersendiri gitu ya, beda dia. Iya. Udah berapa lama pakai motor ini? Belum lama sih, setahun paling. Setahun. Setahun. Nah dari pertama beli itu udah kayak gini bentuknya atau banyak yang lu rubah nih? Belum bisa dibilang banyak ya karena dananya tidak ada. Iya. Waktunya tidak ada. Iya. Jadi yang sekiranya udah waktunya untuk diganti, ya gue ganti, atau yang perlu reparasi lah ya. Iya. Apa aja nih yang kira-kira udah diganti di motor ini? Kayak misalnya kalau CVT ada V-belt, roller karena udah nggak bagus. Untuk fast moving lah ya. Fast moving, Iya. ada ban depan belakang, Ban. bearing roda, Hmm. dan oli ya, itu maintenance ya jatuhnya. Oh ya. iya. Oli pakai apa nih? Oli gue pakai yang sekarang dipasang Idemitsu 10W40. Oh pakainya 10W. Sebenarnya dia harusnya pakai 5W, 5W. tapi karena waktunya lagi, Iya. Oh lumayan jauh ya. 5W sama 10W beda. ya lumayan. Gue pernah pakai Motul 5W40 Iya. skuter,
Itu harganya bisa buat ganti oli ini mungkin 3 kali lah ya kurang lebih. Serius? Iya. Iya. Nggak Ya, cocok. nggak cocok. Pelajar. Pelajar. Guys. Pelajar. Bagi lo yang tahu, ya lo tahu lah ya harganya. Bisa searching sendiri sih itu motul. Iya, banyak 5W yang 40. jual. Nah, tuh. Iya. Sebenarnya anjurannya jadi 5W. 5W. Oke. Oke. Ban pakai apa nih? Ban gue pakai Swallow SC berapa gue lupa, tipenya Urban Grip, Iya. dan ban ini tuh memang khusus untuk motor ini. Nah, itu yang gue dengar menarik tadi sebelumnya guys. Sebelum kita mulai video ini ya, dia cerita tentang ban ini. Bannya. Katanya ban ini tuh susah banget nyarinya. Iya, ini tuh emang gue nggak tahu ya kenapa Piaggio kepikiran untuk membuat yang mohon maaf ya ada suara anak kecil nih. Santai. Nggak apa-apa. Have fun. Dan ini tuh ukurannya 15 dan bagi lo yang pada tahu, yang gua tahu sih ya motor Jepang tuh yang pakai ring 15 hanya X-Max. X-Max. Iya, dan itu ukurannya jauh banget dari X-Max ini. untuk ban belakang, ban depan. Yang gua tahu X-Max tuh ban depan ya. Ban depan. Ya, maafin kalau salah ya. Iya. Jadi ban ini itu khusus Untuk motor ini. khusus untuk motor ini aja. Hanya ada 2 merek. Apa tuh? Ada Maxxis dan Swallow ini. Oh, ini lo pakai Swallow. Swallow. Jadi bannya ini nggak sembarangan. Jadi khusus gitu ukurannya ya. Iya. Lumayan susah dong nyarinya. Dibilang susah, cukup lumayan ya susah ya. Karena gua awalnya mau ngambil Maxxis itu sekitar 500.000 ke atas. Satu ban ya? Satu bannya 500.000 ke atas, dan karena kembali lagi itu gue tuh masih pelajar, budget waktunya masih sedikit. Iya. Gue pilih opsi murah, yaitu gue ambil Swallow. Swallow ya? Iya, untuk Swallow gue cuma ngeluarin budget sekitar GoPay 2 pak. GoPay 2? GoPay jadi 2,5 satu 2,5. ya? Iya. Ya, kalau ban belakangnya sendiri? Ban belakangnya gue pakai Maxxis Victra, itu buat Yamaha Aerox sih sebenarnya ya. Gue pengen sih punya Aerox, bannya aja dulu. Iya. Bannya dulu kan? Bannya dulu. Lama-lama nambah ya, lagi, siapa tahu lagi. nambah mau jadi motornya. Iya. Nah, kalau dilihatnya sekilas nih ya, ini motor tuh kan sebenarnya Italia ya. Iya. Sebenarnya. Cuma kan kalau diperhatiin itu lumayan jauh nih desainnya sama saudara-saudara Vespa-nya nih. Sebenarnya dia tuh kan saudara tirinya kan? Iya, dia saudara tirinya Vespa. Saudara tirinya Vespa. Cuma kan kalau dilihat ini apa? Ini lebih kayak motor Jepang. Iya, lebih gitu kan. kayak Scoopy yang Scoopy kayak Vino. Pernah nggak Iya. dikira Scoopy? so far sih belum pernah sih ya. Oh, belum pernah ya? Belum pernah ya. Di parkiran gitu kan? Iya. Scoopy gitu. Iya, so far sih belum pernah dikira Scoopy ya. Sekilas mungkin ya? Sekilas mungkin. Iya. Tapi kalau dilihat emang karena mungkin profil bannya segala macam itu nggak mirip ya? Iya, karena gede ya kalau gua Kalau pikir. Vespa rata-rata berapa sih? Vespa itu 10, 11, 12. Kalau yang sekarang tuh banyak kan dinaikin ring 12 ya. Nah, sisanya nih kayak dashboard segala macem itu mirip ya. Lalu bodinya ini nggak monokok tapi. Enggak, ini nggak monokok, ini masih plastik ya. Oke. Nah, lu pernah punya pengalaman paling berkesan nggak sama motor ini? Pengalaman paling berkesan, paling gue pernah riding hujan-hujan dan gue nggak tahu ternyata ban gue itu kurang angin. Ban yang baru, ban yang lama Oh, kurang angin. sebelum lu ganti? Iya, sebelum gue ganti itu gue sih agak nyali sih ya, karena gue lagi nikung. Ada motor lagi yang ternyata dia sama-sama spion jalu dan tos. Aduh. Iya. Untungnya sih guanya nggak itu jatuh malah dan jadi juga jatuh. pengalaman yang berkesan dan menegangkan. Iya, cukup lah ya. Cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Nah, kalau ngomong-ngomong spion jalu nih ya. Iya. Ini salah satu parts yang lu modif dari motor ini tentunya ya kan? Iya. Ini kan nggak standarnya kayak gini dong. Iya. Nah, selain ini apa aja yang udah lu ganti? Yang nggak banyak sih, paling yang tadi kan fast moving. Yang nggak standar ya? Yang nggak standar. Paling ya cuman spion sama inilah ya. Sama stiker Smoke ya. and Jadi modifnya sebenarnya minimalis ya? minimalis lah ya, karena budgetnya juga. Budgetnya juga minimalis. tentu. Budgetnya minimalis karena gue mau modif banyak-banyak. Gue mau modif sebenarnya banyak sih. Gue pengen kaliper diganti, cat velg. Tapi oke, gue kumpulin duitnya. Tiba-tiba habis pak. Kenapa tuh? Yang motornya mogok, yang mati, yang rusak, yang berisik, yang ban pecah. Ini motor sebenarnya kendalanya juga ada ya? Ya lumayan lah pak, Ada banyak ya? lah ya. PR juga ya? PR lah motor mah. Oh gitu. Nah, selama kendala itu repot nggak? Ngerepotin nggak sih? Kalau dibilang repotin, cukup lah ya, karena ini kan bisa dibilang motor yang cukup harian gue pakai. Iya, pakai hari-hari ya? Iya, itu gue pernah yang 1 minggu kayaknya gue pakai itu dalam kondisi bearingnya pecah, dan itu
mengganggu banget sih itu. Dia motornya wah kacau motornya. Apalagi lu anak Depok ya. Iya anak Depok. Ya bagi anak Depok lu pasti tahu GDC ya. GDC. GDC itu wah Tuh keren keren, jalanannya. bagus. Keren. Lu harus lewat situ sih. Highway to Hell. Wah. Katanya sih gitu. Nah, jadi bearing roda segala macem. Nah, kalau misalnya modifikasi simple segala macem, kendalanya itu ada-ada aja nih. Iya, bolak-balik bengkel sih ya jatuhnya. Oh gitu. Pantesan ya budgetnya Iya, habis untuk budgetnya habis bengkel mulu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya ngomongin ke bengkel nih. Berarti kan kalau ke bengkel dia harus khusus ya atau gimana? Yang gua tahu dia tuh biasanya ya dia kalau udah megang Vespa, megang ini juga. Tapi nggak semua. nggak semua. Gue bingung tuh kenapa tuh masih banyak bengkel yang bilang, "Oh, Mas, ini bukan Vespa ya?" Waduh, bukan. Bukan. Bukan Vespa. Bukan Mas gitu. Bilangin bukan Mas. Ini logo Honda saya ganti tuh. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau soal part sendiri susah apa gampang? Kalau part susah sih ya menurut gua karena Cukup susah ya. cukup susah karena Wajar populasi sih, wajar, motornya wajar. juga nggak banyak. Iya, kalau populasi Partnya motornya juga nggak nggak banyak sih kayaknya dimasukin ke sini. Iya, otomatis kalau misalnya peminat motornya sedikit, saat baru ya, bukan berarti sekarang peminat sedikit loh. Saat motornya baru, peminat sedikit, otomatis si manufaktur juga akan ngirimin spare part sesuai populasinya ya, nggak mungkin di oversupply gitu. Jadi Otomatis sampah akan ntar. rugi, jadi sampah. Jadi partnya jarang nih. Partnya lumayan jarang sih. Selama menurut ini lu ngakalinnya gimana? gua. Ya karena kita warga Indonesia masih banyak sih bos yang bisa diakalin sih. Ngakalin. Akalin Indo gitu. banget itu ngakalin, Mas. Seperti ini kan dashboardnya tuh kalau lihat ya masih lecet-lecet sih, jelek sih bentuknya. Wajar. Kalau motor dipakai daily itu Harus wajar lecet. Jadi dashboard ini lecet-lecet aslinya gimana nih? Ini kelihatannya soalnya ada stiker segala. iya. Jadi aslinya itu dia kan plastik ya, warnanya hitam. Dashboard kasar ya. Dashboard kasar. Mungkin owner sebelum gua karena bukan owner pertama gua. Iya, kan tadi lo bilang Iya. beli second ya. Karena gue bukan owner pertamanya, jadi si owner sebelumnya mungkin ya, gue nggak tahu juga, kurang rawat motornya kali ya. Kurang memperhatikan ya. Dan hancur sih pak, hancur. Anjur, Ada sih fotonya gue sih, ada. ada nih Iya, kayak gini nih, tampilannya. daripada susah ngebayanginnya. Iya. Ya warnanya putih keabu-abuan gitu kan ya, Pucet gitu kali pucet ya. ya, karena seringan jemur. Kalau istilah orang sini mah bule. Bule, ya Iya, itu bule. iya, iya. Nah, Lo akhirnya nggak coba detailing gitu? udah sih gue udah coba ke Fusion Motocare. Heeh. Dan mereka bilang katanya udah nggak bisa mas, ini nggak bisa didetailing. Iya. Satu-satunya cara dicat atau ganti baru. Terus kenapa nggak ganti baru? Itu sih yang terbesit di kepala gue pertama kali, ganti aja baru. Iya. Langsung kayak kinclong kan. Heeh. Tapi ternyata nggak semudah itu sih yang gue Kenapa pikir. Karena tadi kan lu juga bilang ya bahwa kalau motornya dikit, apalagi partnya, Iya. itu terjadi di sini. Dashboardnya tuh yang sampai sekarang gue belum nemu sih yang baru. Belum Tapi sih. kalau di luar ada mungkin ya? Mungkin ya, gua cuman kan sekarang yang gua tahu bea cukai itu udah lumayan susah ya, ketat. Iya. Dan ya paling nunggu yang udah ada di mari. Oh, dan sampai sekarang belum nemu ya? Sampai sekarang gua belum nemu dan gua akalin dengan cara dicat. Di repaint ya Di jadinya repaint ya. ya. Repaint Jadi- pakai apa, Bro? Gua repaint sih pakai pilok sih ya. Beli kompresor kan mahal, Iya. belum beli spray gunnya dan lain-lain tuh, thinner. Kan mahal ya budgetnya ya. Belajar. Belajar. Kembali lagi. Gue beli aja cat kaleng. Cat kaleng. Iya. Khusus untuk dashboard. Enggak, itu jadi cat hitam doff dan plastik primer, jadi dasarnya biar dia nempel sama body plastiknya. Tapi kalau gua lihat sih ya sekilas ya. So far ya lumayan sih. Sekilas ya kalau orang awam lah ya nggak kelihatan kayak Iya. di repaint mungkin. Cuman kalau yang udah pada detail-detail pasti lihat lah ini. Karena gua amatir ngecatnya bisa dibilang alur-alur solid rock tuh udah mulai rusak. Santai. Kita tuh amatir. Kita Iya, tuh amatir. tuh. Santai. Oke. Harus diingatkan kembali Harus ya kita. dicamkan kita tuh amatir, kita masih belajar, makanya kita bikin kayak gini. Nanti kita Biar kita mengundang belajar. orang-orang, kita belajar sama-sama, guys. Ini yang gini-gini kita nggak tahu awalnya. Itu. Nggak tahu nih. Nah, makanya kita belajar sepanjang jalan ya. Iya. Kayak lu sendiri nih, waktu pertama ngangkat motor ini tuh pasti belum tahu kan? Iya, gua nggak tahu sama sekali bahwa partnya tuh susah. Ini tuh pelajaran ya buat lu yang mau ngambil BRT ini, nonton ini. Lu mau ngambil BRT atau Zip, lu tuh atau motor apapun sih ya. Zip itu saudaranya dia ya? Iya, Zip itu saudaranya dia.
Saudara kembar. Saudara kembar ya yang gue tahu karena banyak banget partnya sama Zip. Termasuk mesin segala Iya. macam. Tapi kalau yang gue tahu nih. kalau yang orang bilang ini tuh long wheelbase lah ya. Oh. Kalau Zip tuh short wheelbase. Kecil. Beda body aja ya. Yang gue tahu tuh Zip tuh kecil dan skutik banget, Eropa banget. Lebih mirip sama LX gitu-gitu ya. Iya, kalau beda. yang gua tahu di Italia itu motor Pizza Boy. Wih, emang lucu sih. Lucu ya. Iya. Nah, harapan lu ke depannya sama motor ini apa nih? Harapannya sih motornya bakal tambah sehat ya. Tambah sehat. Tambah sehat. Misalnya kayak punya gua tuh kan intake karburatornya sobek karena Kenapa? dia berbahan karet dan intake kan nempel banget ya sama mesin ya. Iya. Dan karburator dia tuh nyambungin lah ya. Dan panas, karet, umur, dan yang gua tahu itu salah satu kekurangan Piaggio Liberty dan Zip. Jadi Liberty dan Zip pakai intake yang sama Iya. Iya. Dan itu bahannya karet, full Bahannya full karet, hanya kayak selang gitu. iya kayak selang gitu dia. Iya. Akhirnya panasnya membuat si karet ini Hancur. hancur. Sampai sekarang masih gua pakai yang lem. Gua berharap sih nemu partnya dengan harga yang cukup pelajar. Iya. Cukup friendly Cukup lah ya. friendly ya. Iya, Gue udah nemu sih tapi harganya menurut gua nggak masuk akal itu. Atau mungkin emang wajar sih karena Iya. di mana-mana kalau jarang pasti harganya naik. Iya. Semoga tambah banyak sih ya yang masukin ke sini. Nah, tadi dulu. Itu tuh. Kalau kalian ini kan jadi salah satu keuntungan kita sharing ya. Kalau kalian ada yang punya tuh parts-parts yang mungkin diinginkan oleh Arya ini, Iya. misal intake ya kan, intake. Terus kalau misalnya tadi apa lagi? Mounting shock breaker punya gue habis. Tolong ya kalau yang masih punya ya. Ya, kalian bisa DM sih di IG kita Iya. standarmiring.garage. Ada sih di deskripsi ya, tinggal diklik aja. Follow juga lu. Ih, lu gila lu nonton doang nggak follow lu gila lu. Follow lah. Follow subscribe. Nah, kalau kalian punya gitu-gituan kali aja bongkar gudang gitu kan. Wah, Wah, apa nih? Gila intake nih. nah, Coba foto kali ya, kita DM ke kita ya. Siapa tahu sama sih. boleh sih. Iya, boleh. Kayak gitu-gitu. Itu keuntungan ada di platform ya. Iya. Nah, itu aja. Apalagi harapannya? Selain Harapannya motor tambah prima ya. motor tambah prima, harapan gua ke depannya sih tambah kenceng sih, Pak. Kenapa tuh emang? Emang ini motor kurang? Wah, lu cobain sendiri deh ini motor gue tuh jadi ledekan sih jatuhnya pakai ini. Kenapa? Pelan. Iya. Berapa sih 100 cc kan? 100 cc. Ya lumayan kali. Ya lumayan lah Pak kalau buat ngejar-ngejar kucing lah ya. Lumayan buat ngejar kucing mah lumayan. Kalau buat ngejar motor lain sih susah Pak. Malu-maluin kali. Malu-maluin. Gua Gue dengan gak usah dikejar gitu. ya kalau mau nyari mobil aja gue ragunya kacau. Takut gitu. Takut ya. Emang sebenarnya gimana ya? Kadang kita kalau misalnya pakai motor kencang juga bukan berarti untuk kebut-kebutan. Iya. Ini tuh kayak disclaimer juga, bukan disclaimer ya, kayak Pengetahuan juga ya. pengetahuan juga ya. Kalau Kadang motor ngebut tuh nggak selalu buat ugal-ugalan enggak kalau Iya, menurut gua. Iya, jadi kalau Itu kebutuhan juga ya jatuhnya. kebutuhan juga, karena emang jalanan Indonesia tuh rada ekstrim. Iya. Rada ekstrim. Kalau- Trafficnya tuh mengerikan. Iya. Oke, selain tambah kencang, udah itu aja. Tambah Sama- cantik mungkin? Enggak? Ya, semoga tambah cantik lah ya. Apanya tuh? Kayak misalnya ini dashboardnya semoga gue bisa nemu yang asli dan baru. Hah? Nos. Dengan harga yang Iya. Waktu yang pelajar. iya iya. Di sini ini dan di belakang dan kalau ntar kita kasih lihat lah. Spakbor belakang gue tuh belum gue cat dan alhamdulillahnya karena gue cukup males untuk bukanya ya. Itu cukup ribet. Oh. Dan alhamdulillah gue udah nemu barangnya sih ya. Semoga Jadi, ada waktunya ya Iya, iya, untuk iya. Jadi, bayarin ya. barangnya udah ada, waktunya yang belum. Waktunya yang belum. Suka gitu kadang-kadang. Emang gitu ya. Nah, jadi kalau gua rangkum ya, tujuan lu itu untuk mengembalikan si Liberty ini ke kondisi primanya. Lalu ya syukur-syukur bisa kencang dikit lah. Iya kencang dikit sama keren dikit lah. Iya, karena itu sih salah satu, kalau lu ngaku misalnya entusias ya, dan lu melihat motor nih, terus lu kayak suka sama motornya tapi lu tuh males gitu, nggak usah lah udah pakai aja gitu. Nah itu ada yang dipertanyakan dari lu. Nah kalau Iya. si Arya ini nih, dia dapat motor dengan kondisi sampah ya sebenarnya ya. Cukup bisa dibilang sampah. Sampah, dashboard berantakan, parts-partsnya berantakan segala macam, terus harus udah semua diganti. Lalu dikerjain pelan-pelan ya. Iya. 1 tahun berarti ya. 1 sampai tahun jadi sih kayak itu gini. gua rapiin Dan pelan-pelan. belum selesai ya, masih jauh. Belum, masih jauh. Dan kalau lecet-lecetnya segala macam menurut lu sih wajar ya, karena dipakai. Iya, karena dipakai dan jatuh juga pernah, nabrak, nyenggol. Iya. Jadi ya wajar lah. Kalau lu Wajar. mau motor lu mulus terus,
Lu bikinin taruh di lemari rumah, kaca. Lu bikin lemari kaca, kunci, dah. Nah, tuh Mulus. nggak ada yang Yakin itu. gua mulus Debu banget. nggak lewat tuh baru tuh. Iya, Nggak apa-apa. iya. Nah, ya. Gitu aja kali ya. Udah kali ya. Iya, 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 iya. Itu aja sekian untuk Piaggio Liberty 100 ini. Nanti bakal ada video lagi tentang video Liberty ini ya. Iya. Makanya lu subscribe. Subscribe. Ntar ada project bukan Vespa. Iya, 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 iya. Gue sih masih banyak ya yang Masih pengen banyak yang banyak belum, ya. belum dikerjain di Liberty ini Iya. dan semoga kalian bisa ikut sama kita Iya. untuk gimana ya? Bukan mengembalikan ya, apa? Rapiin lah ya, Iya, ngerapin. biar makin rapi. Terus merapihkan si Liberty ini. Iya. Dan Makanya basics subscribe. juga sih kayaknya harusnya. Iya. Enggak sih ini mah udah bagus lah ya. Udah. Iya. Tuh biarin aja gini ya. Ya, oke. Oke. Sebenarnya kita belum selesai. Iya, belum selesai. Lanjut ke part 2 gimana? Iya. Iya. Oke. Subscribe biar Subscribe ya. ketinggalan Lu gila lu enggak subscribe lu. Nonton enggak subscribe lu. Lu ngampus lu gila. Lu gila lu. Ya udah. Semua komennya lu gila lu.